Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru jadi kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapal, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung lihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Four of Wands ya, ataupun empat tongkat. Empat tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini tentunya. Oke, sebagai energi pembuka tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa ya. Kenapa? Secara visualisasi ada sebuah perayaan. Empat pilar yang menggambarkan tentang pencapaian dan kesuksesan terbesar kamu. Ya, seperti ada pesta ataupun bakal ada syukuran yang akan kamu laksanakan, kamu lakukan ya. Segala hal yang kamu lakukan sepertinya benar-benar akan berhasil dalam pekan ini ataupun di bulan Februari tahun 2025 ini, teman-teman. Apa? Tergantung dari apa yang mungkin saat ini ataupun selama ini kamu perjuangkan. Contoh, kamu ingin sukses berhasil di dalam karir, ya insya Allah akan kamu dapatkan. Di dalam pekerjaan ya, itu juga akan kamu dapatkan. Bisnis, usaha, ya, kemudian mungkin di dalam kehidupan asmara. Nah, ini juga sangat menggambarkan sebenarnya teman-teman ya, ada sebuah kebahagiaan ataupun sebuah kondisi hubungan yang apa ya, mungkin kamu akan bertemu dengan jodohmu, teman-teman, pasangan hidup, ya, kehidupan kamu lebih harmonis, ya, kemudian kemenangan di dalam sebuah kondisi kesehatan teman-teman, jadi semuanya hampir semua ya berjalan dengan lancar gitu sih. Oke, next, pada kartu berikutnya aku punya Seven of Cups ya. Tujuh cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini juga menggambarkan tentang adanya sebuah harapan, keinginan. Mungkin lebih tepatnya doa kali ya teman-teman. Doa-doa yang terbaik lah. Ya tentu semua orang pasti ingin mendapatkan hal yang terbaik ya. Doa yang terbaik apa ya? Kamu di sini ingin agar kondisi ekonomi kamu, finansial ekonomi kamu, keuangan kamu bisa bagus, bisa meningkat, berlimpah ya. Mungkin ini target-target kamu di bulan di tahun 2025 ini deh teman-teman khususnya. Tetapi di bulan Februari ini ataupun di pekan ini itu semua akan kamu dapatkan, segala kamu dapatkan ya, sebuah kondisi keuangan yang sangat berlimpah ya. Berarti memang ada kaitannya tentang doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, dan kemudian kamu ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Nah, sebenarnya orang-orang toksik itu pasti selalu ada dan dimanapun kamu berada teman-teman ya. Dan jangankan ketika kamu sukses nih ya, kamu sukses saja banyak yang tidak suka, banyak yang tidak senang teman-teman. Apalagi ketika melihat kamu sukses, tentu ini semakin membuat orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu semakin benci teman-teman ya. Itu oke, next, pada kartu berikutnya aku punya Ace of Cups ya, ataupun 8 cangkir. 8 cangkir muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Dari kartu ketiga ini sebenarnya ya, apa ya, sudah banyak hal sih yang sudah kamu lalui, kamu lewati, dan berhasil kamu lalui ya semuanya teman-teman ya. Pada akhirnya mungkin setelah berjuang mati-matian, setelah banyak berkorban ya, karena berkorban ya banyak dari tenaga, waktu, kemudian dari materi juga berkorban ya teman-teman, agar gimana ya usaha agar bisa berkembang, gimana ya agar bisa masuk kerja, gimana ya agar bisa naik jabatan, tentu itu ya ada kaitannya semuanya menguras energi kamu pokoknya ya, sepanjang bulan Februari ataupun mungkin sepanjang bulan kemarin ya teman-teman, Januari ya. Tetapi memang pada akhirnya terkadang meskipun selalu apa ya, berjalan nggak
sesuai dengan ekspektasi harapan kamu, tetapi ya pada akhirnya itu tadi loh. Ya, teman-teman, ketika kamu mungkin sudah berpasrah menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing ya, ketika semesta sudah bekerja dengan cara sendiri, maka ini yang akan kamu peroleh, teman-teman. Ya, pada akhirnya insya Allah ada doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, dan itulah yang akan mengubah total kehidupan kamu, ya, akan berubah 180 derajat. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, dari teman-teman Virgo. Nah, bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Virgo dalam pekan ini, teman-teman? Ya, semoga positif. Oke, nah aku punya jajaman teman-teman. Ya, jajaman ini muncul hadir sebagai energi pemuka. Ketika kita berbicara terkait dengan kondisi materi ataupun keuangan, ya finansial ekonomi kamu teman-teman, tentu dari kata pertama ini adalah hal yang sangat-sangat positif ya. Kenapa aku katakan demikian teman-teman? Ya, di sini seakan-akan nanti akan ada ikut campur tangan Tuhan semesta teman-teman, seperti ada sebuah doa dan harapan kamu yang akan terkabul dan terwujud. Nah, banyak ya, lagi dan lagi sih doa-doa terbaik dari teman-teman Virgo nih ya. Nah, adanya doa-doa kamu yang bakal terkabulkan, termanifestasikan, ternyata melihat dari perjalanan spiritualitas kamu ataupun hal-hal yang mungkin selama ini kamu lakukan gitu teman-teman. Contoh mungkin kamu selalu beribadah ya, kamu rajin sholat malam kah, kamu rajin berdoa kah, kamu rajin berzikir kah, dan lain sebagainya teman-teman. Rajin berbuat baik, bersedekah ya. Jadi itulah hal-hal yang sifatnya spiritualitas, dan kemudian kesabaran kamu juga hal-hal yang sifatnya spiritualitas kamu kak, karena mungkin kamu yakin teman-teman, ya Tuhan sedang merencanakan hal yang indah, paling indah dan terindah untuk teman-teman Virgo. Ya ketika hal yang mungkin kamu paling nantikan ya akan terwujud dalam pekan ini, tentu ini menjadi sebuah apa ya teman-teman ya, kebahagiaan tersendiri lah. Ya kenapa? Ada sebuah kepuasan di balik kerja keras yang sudah kamu lakukan selama ini. Ya. Oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Knight of Wands ya, ataupun kesatria tongkat. Kesatria tongkat muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Jadi dari kartu ketiga ini teman-teman, aku melihat memang seperti apa ya? Kalau dikatakan sebuah keinginan ya tentu ya namanya perjuangan pasti berkeinginan ya, berkeinginan untuk hidup lebih mapan, berkeinginan untuk hidup lebih bahagia, sukses, materinya berkecukupan, ya seperti itu. Nah, kalau melihat dari beberapa energi yang sudah aku buka ya, kartu pertama, kedua, dan kartu ketiga, sebenarnya di sini juga cukup menggambarkan loh teman-teman tentang adanya sebuah apa ya, potensi sih sebenarnya, potensi tidak hanya sebuah potensi, tetapi ini akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna ya di dalam kehidupan kamu. Ada sebuah kondisi keuangan nanti yang bakal berlimpah ruah teman-teman. Kenapa aku katakan demikian dan kenapa aku meyakini hal tersebut? Karena aku juga melihat di sini ada strength ya, ada kartu strength. Jadi ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah masalah, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Ya, jadi memang benar adanya. Ketika adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, semua urusan kehidupan kamu akan dipermudah, teman-teman. Ya termasuk tadi masalahnya akan selesai, ya, dan bahkan seberat dan sesulit apapun. Contoh mungkin mohon maaf ya, ada hutang piutang, mungkin kamu habis ditipu kah, hingga mungkin merugi, ya seperti itu teman-teman. Maka semuanya nanti akan berhasil kamu kembalikan situasi dan kondisinya, dan bahkan di pekan inilah teman-teman yang aku lihat kondisi keuangan kamu akan jauh lebih baik banget gitu sih ya. Insya Allah rezeki kamu akan lebih lancar teman-teman, amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga ya. Nah, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sudah berumah tangga dalam pekan ini ya, teman-teman? Oke. Nah, pada kata yang pertama aku punya Six of Swords ya, 6 pedang. 6 pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Memang sih secara visualisasi ini kartu yang cukup menunjukkan, menggambarkan teman-teman tentang adanya sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang cukup sulit ya, yang cukup sulit sebenarnya. Tetapi di balik kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, sisi positifnya tetap ada yang aku lihat. Ya, kamu dan pasangan kamu masih berupaya berusaha banget, teman-teman, untuk bisa bagaimana caranya melewati gelombang masalah yang begitu besar. Contoh mungkin seperti itu ya. Apakah masalah kehidupan ekonomi kah, ya, ataupun masalah hal-hal yang lain. Ya biasa sih kalau tidak ekonomi pasti
ini terkait dengan ada pihak ketiga, tetapi kenapa pihak ketiga masih sama-sama berjuang ya teman-teman. Tapi yang jelas memang ataupun yang lebih dominan ini mengenai tentang kondisi keuangan ya. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir ya. Teman-teman, pada akhirnya sebuah kemenangan akan kamu dapatkan di sini. Perjuangan yang selama ini sudah kamu lakukan dengan baik bersama pasangan kamu, pada akhirnya kamu akan bisa melewati masa-masa yang sulit tersebut. Ya, kesuksesan mungkin akan kamu dapatkan dan sebuah perubahan akan kamu rasakan. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang yang sudah berumah tangga ya teman-teman. Jadi untuk masalah keuangan gak usah khawatir teman-teman ya, insya Allah jalan kerezekian kamu nanti akan terbuka dan disinilah kamu akan bisa membuat segala sesuatunya kembali stabil ya, dan tidak menutup kemungkinan pula sih ya sebenarnya teman-teman ketika masalah kamu juga berkaitan tentang adanya pihak ketiga ya, insya Allah semuanya akan juga segera selesai ya teman-teman. Dan mungkin ke depan harus bisa lebih baik, ke depan harus bisa lebih berhati-hati dan waspada, karena mungkin bisa jadi ketika kamu berhasil bahagia kembali, ada pihak ketiga yang akan terus mencoba untuk mengganggu kehidupanmu, ataupun mungkin juga ada orang-orang yang akan iri dengki melihat perubahan ekonomimu, teman-teman. Oke, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran, dan aku punya Nine of Swords ya, 9 pedang muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu pertama ini sangat menggambarkan sih adanya sebuah kondisi kehidupan ataupun hubungan yang enggak begitu positif. Mohon maaf ya teman-teman. Selalu saja bersedih, selalu saja tersakiti, selalu saja kecewa ketika sudah banyak berkorban berjuang ya. Ujung-ujungnya seperti itu teman-teman. Ya, dan bahkan hubungan kamu sering banget on off nih. Ya. Nah, ternyata ini berkaitan tentang adanya sebuah keegoisan. Ketika di dalam sebuah hubungan ya, di satu sisi sangat penuh dengan keegoisan ya, hanya ingin menang sendiri teman-teman, dan hanya mungkin ketika perlu ya, ketika ada maunya baru mungkin baik ya teman-teman. Nah itu yang aku lihat. Jadi kamu harus benar-benar bisa membuka mata. Yang aku lihat memang hubungan kamu cukup toksik. Jangan sampai perjuangan pengorbanan yang kamu lakukan nantinya sia-sia teman-teman. Ya, jadi seperti itu sih. Cukup disayangkan ketika kamu orang yang cukup peduli, kamu orang yang sangat berkomitmen, kamu orang yang sangat royal, ya mungkin seperti itu teman-teman. Ternyata semua hal yang kamu lakukan nanti akan sia-sia sih, karena seseorang yang bersama kamu saat ini sangat toksik teman-teman ya, meskipun enggak semua ya. Ketika kamu merasakan hubungan ini enggak baik ya, tentu kamu harus mencoba untuk apa ya, dia mencari yang lain deh teman-teman. Untuk apa bertahan jika kamu hanya sakit gitu ya, merasakan sakit gitu sih ya, masih berpacaran apalagi nanti ketika sudah berumah tangga. Nah itu harus benar-benar kamu pikirkan dengan baik. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, aku punya Temperance. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, kelancaran ya, kenyamanan. Oke, dan kemudian kelancaran mungkin secara kondisi kehidupan ekonomi kali ya teman-teman. Seperti itu, segala sesuatunya cukup lancar, dan kalau melihat dari kesendirian kamu juga cukup menikmati, nggak terbebani banget ya teman-teman. Seperti itu. Nah, wow, aku punya The Lovers. Ya ini nih, sesuatu hal yang mungkin ketika kamu selalu mensyukuri terhadap sebuah kehidupan apapun yang Tuhan berikan pada kamu, teman-teman ya, pada akhirnya di sini kamu akan segera dipertemukan nih dengan seseorang yang mungkin bisa jadi akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Adanya kecampur tangan Tuhan loh teman-teman ya. Nah ya, ada death berarti itu sebuah kematian, tetapi death di sini adalah sebuah akhir teman-teman. Akhir dari apa? Akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini apa ya, ketika kamu menjalin sebuah hubungan selalu tersakiti, terhianati, selalu gagal, dan seperti itu. Pada akhirnya kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu dalam pekan ini. Amin ya. Potensinya ada kok teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke, dan aku punya Knight of Pentacles, kesatria koin muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Sebagai energi pembuka ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya, dapat aku akui sih sebenarnya dia orang yang sangat berkomitmen, orang yang cukup serius ketika dekat dengan
seseorang gitu sih, meskipun dia terlihat masih ataupun lebih muda dari kamu ya, tetapi dia sangat dewasa, teman-teman. Ya, dan kemudian aku punya Seven of Swords ya, tujuh pedang. Ya, mungkin masih ada sebuah keraguan di dalam diri kamu ya, teman-teman. Karena apa? Ya bisa jadi karena mungkin usianya lebih muda dari kamu, ya, dan kamu tuh nggak yakin bahwasannya dia tuh ingin serius, mungkin seperti itu ya. Oke, ya, ternyata ada ini, ada Three of Swords ya. Ternyata memang ada beberapa faktor yang menyebabkan, teman-teman. Ya, kamu nggak yakin, kamu pernah dikhianati, tersakiti, dan kemudian kamu pernah dicurangi dan lain sebagainya. Jadi memang ada sebuah keraguan di dalam diri kamu akan hal tersebut. Ya, jadi memang penting untuk tidak terburu-buru sih. Ya, sambil mengenal lebih dalam, teman-teman. Ya, nggak ada salahnya juga gitu sih. Ya, untuk mencoba kembali ataupun membuka hati kamu untuk energi baru gitu ya. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Virgo. Nah, aku punya tanggal 3, 18, 17, tanggal 13, tanggal 2, 14, 28, 31, 15, tanggal 5, 8, dan tanggal 7. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.